وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, sama-sama kita hormati para tetamu mulia kita, para alim ulama, pewaris Nabi besar Muhammad, para habaib yang hadir bersama kita. Di sini ada Habib Alwi bin Hamid Baratwa dan Muhammad Al-Habsyi. Ada tadi kiai-kiai, orang-orang tua kita yang masya Allah ketua MUI, wakil gubernur yang tadi menyampaikan sambutan, wakil dari wali kota, para tokoh agama kita, terutama Haji Andi Kaisal, Guru Bamsud, Tablan, dan pimpinan pondok pesantren kita, Guru Sobron Abbas, pimpinan Yayasan Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai, Ayahanda Dr. Andes Haji Islam Nabiah, para santriwati, santriwan dan santriwati, para ayah, orang tua, santriwan, santriwati, hadirin hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Mudah-mudahan limpahan salawat salam Allah limpah ruahkan senantiasa kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad, kekasihnya, para keluarganya, para pengikut, para pencinta dari umatnya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad, dimantapkan hati kita, langkah kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita bisa bersama Nabi besar Muhammad. Amin Allahumma amin. Hari ini, saat ini kita duduk di salah satu taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang agung, yang mulia, yang besar. Untuk sama-sama kita menyaksikan ananda-ananda kita, putra-putri kita yang saat ini alhamdulillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang agung, yang besar. Dengan menghafal, ada yang 5 juz tadi, yang 10, 15, 20 sampai yang 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi, jaga hafalannya. Amin. Dan mudah-mudahan yang lain insya Allah bisa menyusul, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua insya Allah mampu untuk melaksanakan apa yang dituntut dalam hafalannya oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tahu Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita kenal sebagai zat yang maha mencipta, yang maha segalanya. Allah Subhanahu wa taala sengaja ciptakan kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kalimat itu selalu kita baca dalam setiap rakaat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, beberkan, ungkapkan kepada kita bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan panutan kita, panutan terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam upaya kita mampu bisa memahami sesuai pas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala beberkan, terangkan kepada kita dalam kitab suci Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala sebabnya jadikan panutan bagi kita yang baik adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia nyatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Karena yang paling paham mengerti apa yang diinginkan dimau oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang sengaja Allah ciptakan kita untuk menyembahnya, beribadat kepadanya. Dan tidak akan mungkin kita beribadat kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ibadat, Allah Subhanahu wa taala wajibkan, haruskan bagi setiap kalangan, golongan, level, status sosial apapun. Dari status sosial yang paling bawah dituntut untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin status sosial yang paling bawah yang kita anggap mungkin orang-orang yang bekerja untuk memungut sampah-sampah atau barang-barang bekas yang ada ruangan manusia untuk dia manfaatkan, atau dia kerja untuk mengumpulkannya, kemudian setelah itu dia digaji. Mungkin itu status sosial yang paling rendah yang ada pada kita, dan status sosial yang paling tinggi dalam setiap negara atau diawali dengan RT, RW, lurah, camat, gubernur, dan presiden. Status sosial yang paling tinggi yang kita miliki untuk setiap provinsi adalah gubernur, dan setiap negara adalah presiden. Maka presiden, wakil presiden, semua menteri, DPR RI, DPRD kota, sampai gubernur, wali kota, sampai RT, sampai ayah, bunda rumah tangga, kepala rumah tangga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah dan beribadat kepada Allah sesuai dengan level atau status sosial yang dimiliki oleh semua. Sebagaimana kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah, dan maka presiden pun dituntut oleh Allah untuk bertakwa sama seperti yang dituntut oleh Allah bagi kita. Dalam tuntutan agama tidak dibedakan, walaupun status sosial kita beda, jabatan kedudukan kita beda, pangkat yang kita dapatkan beda, dan status sosial kita beda, tapi perintah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah ajukan kepada kita, kita cinta dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sama, tidak beda. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita untuk semua level, yang hafal Quran, yang tidak hafal Quran, apapun dan siapapun dan apapun status sosialnya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagian ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari anugerah yang besar yang Allah berikan. Hafalan Quran merupakan suatu yang agung, yang hebat, yang luar biasa. Andaikan ada seorang nabi dan rasul setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang menghafal Quran, yang pandai membacanya, yang mengamalkannya, itulah yang pas layak untuk menjadi nabi dan rasul setelah Nabi kita Muhammad. Andaikan ada seorang nabi dan rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bahwasanya kita di mata Allah sama. Yang membedakan kita di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari status sosial apa yang dimiliki, yang didapat oleh setiap hamba yang ada di dunia ini adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling mulia di sisi Allah. Dan yang kita tahu yang paling tinggi kedudukannya adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun yang dimiliki, hafal Quran atau tidak hafal Quran, yang jelas yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Quran merupakan pemicu yang besar, yang kuat, yang handal bagi seseorang hamba untuk menjadi hamba yang bertakwa. Tapi tidak semua yang hafal Quran bisa menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana bukan berarti kalau tidak hafal Quran tidak bisa menjadi hamba yang bertakwa. Karena hamba yang bertakwa dijelaskan oleh Imam Ali karramallahu wajhah yang kita tahu biasa di mimbar Jumat, imtisal awamirillah wa istinabu nawahi. Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Disamakan ini perintah bagi semua kalangan dan status sosial. Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, at-taqwa iyal khaufu minal jalil.
Takwa adalah rasa takut yang dimiliki oleh setiap hamba atau seorang hamba dari penyebab semua yang membuat murka Allah yang Maha Agung. Takwa. Pertama takwa, beliau memberikan arahan masukan kepada kita, bukan orang yang hafal Quran, bukan yang tidak hafal Quran, bukan yang hafal hadis, bukan yang tidak hafal hadis. Sama, walaupun yang hafal Quran, hafal hadis memiliki kemuliaan yang besar dibandingkan dengan selainnya. Tapi beliau memberikan masukan kepada kita bahwasanya kriteria yang dianggap sebagai seseorang hamba itu menjalani pintu takwa pertama adalah merasa takut dari semua penyebab murka Allah. Kalau mereka yang memiliki rasa takut dari semua yang membuat murka Allah, dari hal yang besar, yang kecil, ucapan, perbuatan, muamalah, lahir, batin, berarti ia telah masuk dalam pintu takwa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dah hafal Quran, walaupun hanya hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi dia sudah masuk ke dalam pintu takwa kepada Allah. Walaupun hafal Quran, tapi tidak memiliki takwa kepada Allah, bisanya sembarang ia ucapkan kata-kata yang membuat murka Tuhannya Allah, kadang-kadang menyakiti hati kedua orang tua dan lain sebagainya, berarti dia tidak termasuk golongan orang yang bertakwa, hanya mendapatkan surah gambar lahir tapi tidak ada hakikatnya.